Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah punya soal asesmen akhir semester. Punya dengan dosen pengampu Pak Indra. Mata kuliah matematika teknik. Sini udah ada petunjuk pengerjaan instrumen. Soal rekam pakai HP dengan pastikan gambar dan suara jelas. Oke. Nah, di sini kita akan coba kerjakan nomor 1 dulu. Selesaikan bersama diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel. Soalnya itu dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y plus 3. Oke, kita salin dulu soalnya. Soalnya yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Seperti cara penyelesaiannya yaitu pemisahan variabel. Jadi kita harus memisahkan variabel x dan y-nya. Di sini ada dy dan dx x kuadrat per 2y tambah 3. Kita sesuaikan 2y tambah 3 jadikan ke sisi kiri dan dx-nya ke sisi kanan. Nah, udah jadi gini. Lalu sama-sama kita integralkan untuk mendapatkan penyelesaian diferensialnya. Integral 2y tambah 3 dy per dx kali dx biar sama-sama jadi dy per dx ini x kuadrat integral x kuadrat dx diintegralkan. Nah, ini bisa sama-sama kita coret. Jadi hasilnya integral y tambah 3 dy sama dengan integral x kuadrat dx. Nah, lalu kita sama-sama integralkan. Integral 2y sama dengan y kuadrat. Nanti kan kalau diturunkan jadi 2y pangkat 1 tambah 3y di pangkat 1 plus c1 sama dengan anti integral x kuadrat sama dengan x pangkat 3 per 3 dx. Nanti kan kalau diturunkan jadi 3x kuadrat tambah 3 habis. Oke, salah, ini maaf, ini maksudnya plus c 2. Nah, ini karena nilai c nya belum ditemukan dari awal, jadi kita bisa pindahkan jadi 1c aja, jadi sama dengan y kuadrat tambah 3y sama dengan x pangkat 3 per 3 plus c. Oke, ini hasil untuk diferensial order 1 menggunakan pemisahan variabel. Oke, untuk soal nomor 2 itu selesaikan bersama diferensial berikut menggunakan substitusi y sama dengan vx. Dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per 2xy. Oke, kita salin dulu soalnya, yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 2y kuadrat per 2xy. Di sini tadi menggunakan pemisalan yaitu y sama dengan vx dan dy per dx itu sama dengan v plus x dv per dx. Oke, di sini kita selesaikan dulu persamaannya.
Di sini dimana kita ubah y itu menjadi vx. Oke. 2x kuadrat plus 2y kuadrat per 2x y sama dengan 2x kuadrat plus 2vx kuadrat per 2x vx. Turunkan 2x kuadrat, kita kalikan ke dalam, plus 2vx kuadrat per 2x kuadrat v. Nah, sini kita akan coba hilangkan x-nya dengan cara bagi kedua sisi dengan x kuadrat. 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat sama dengan 2. Sorry, di sini salah tulis soal, ternyata sini nggak pakai 2, tidak pakai 2. Berarti sini 1 plus 2v kuadrat, ini 2v kuadrat. Ya, sini v kuadrat x kuadrat, jadi 2v kuadrat x kuadrat per 2v. Oke. Nah, tadi di sini sudah ada dy per dx-nya. Jadi dy per dx itu kita masukkan lagi, dy per dx itu sama dengan v plus x dv per dx sama dengan 1 plus 2v kuadrat per 2v. Udah, kita pindahkan, samakan ruas kedua sisinya. Jadi kita pindahkan dulu v ke sebelah kanan, x dv per dx sama dengan 1 tambah 2v kuadrat kurang v per 2v. Samakan penyebut, maka x dv per dx sama dengan 1 tambah 2v kuadrat kurang v 2v kuadrat kali ke atas bersama penyebut per 2v. Oke. Nah, di sini kita pindahkan seperti di awal, yaitu pembagian variabelnya. Nah, belum. Nah, ini bisa dikurangkan. Nah, sudah sama penyebut, ini bisa dikurangkan. Ini habis, berarti tinggal x dv per dt sama dengan 1 per 2v. Pindahkan ruasnya, samakan x-nya, letak x-nya, berarti 2v dv sama dengan 1 per x dx. Nah, di sini kita integralkan. Integral dari 2v dv sama dengan integral 1 per x dx. Integral dari 2v sama dengan v kuadrat dv sama dengan sini plus c sama dengan in x plus c. Nggak pakai integral, udah diintegralkan, sorry. Oke, sama dengan v kuadrat tambah c sama dengan x plus c.
Sini bisa C1 C2 sama dengan C, berarti V kuadrat sama dengan X plus C, dimana V kuadrat ini sama dengan kembali di awal, dimana Y sama dengan Vx. Lalu kalau seperti itu, V sama dengan Y per X, maka V kuadrat kita ubah menjadi Y per X kuadrat sama dengan in X plus C. Y kuadrat per X kuadrat sama dengan in X plus C. Kita pindahkan, berarti Y kuadrat sama dengan X kuadrat in X plus C. Oke, ini persamaan diferensialnya. Oke, untuk nomor 3 itu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli dengan soal dy per dx plus xy sama dengan xy kuadrat. Ini udah ada soal, selesaikan dengan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu adalah dy per dx tambah py sama dengan q yn. Nah, ini persamaannya sama seperti faktor integrasi, tapi sini ada tambahan yn. Nah, untuk mencarinya itu kedua sisi bagi dengan yn, dan nomor 2 substitusikan Z sama dengan Y kurang Y1 kurang N. Nah, kita selesaikan. Sini P-nya sama dengan X, Q-nya sama dengan X juga, dan Y-nya dan N-nya sama dengan 2. Nah, oke, coba kerjakan. Sama itu kedua sisi dibagi dengan Y pangkat N, berarti dy per dx tambah x ini sama dengan x y kuadrat sama dengan, berarti dibagi sama, karena N nya 2, berarti y min 2 dy per dx tambah x y dikurang y2 sama dengan y pangkat min 1 sama dengan x. Nah, terdapat hasilnya. Lalu substitusikan Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N, dimana N sama dengan 2 itu Z sama dengan Y 1 kurang 2, Z sama dengan Y min 1. Min 1 itu sama dengan dz per dx. Nah, dz per dx itu adalah persamaan dari dz per dx dz per dy kali dy per dx. Coba lihat hasilnya ini. dz per dx sama dengan
di faktor integrasi dari dz berarti min y kuadrat dz per dx. Ini d per dx, kita ubah d per dx. Nah, oke, udah dapat. Oke, terus coba terus ulang persamaan yang ini, jadi y kurang y kuadrat y min 2 dy per dx plus x y min 1 sama dengan x. Sekarang kita substitusikan, sini ada y per dx nya sama dengan min y kuadrat kali dz per dx, berarti sini y min 2 min y kuadrat dz per dx tambah y min 1 kan sama dengan z, berarti x xz sama dengan x. Ini kali ke dalam min 2 1, berarti min dz per dx tambah x z sama dengan x. Dua sisi kita kalikan min 1 sama dengan dz per dx kurang xz sama dengan min x. Oke, di sini sudah dapat sama diferensialnya, dan di sini kita sudah bisa mengerjakan dengan faktor fi, kita faktor integrasi. Faktor integrasi di mana ini p nya sama dengan min x, q nya sama dengan min x juga. Oke, fi sama dengan p pangkat integral p dx sama dengan e pangkat integral dari min x dx. Berarti fi sama dengan i min x kuadrat per x per 2. Ini kan oke. Dan pakai rumus, misalkan pakai y sini z, berarti z fi sama dengan integral dari q kali fi dx. Z nya belum ada, fi nya sama dengan tadi dapat e pangkat x kuadrat 2 sama dengan integral min x kali min x kuadrat per 2. Nah, berarti kita dx sama dengan z e min x per x sama dengan integral dari ini, berarti e x kuadrat per 2 plus c z. Untuk cari nilai z nya, maka z sama dengan pindah ruas turun x kuadrat per 2 ini besar pangkat per tambah c per e min x kuadrat per 2. Ini habis, tinggal sini karena beda penyebut, karena sama penyebut, berarti z sama dengan naik ke atas h enggak e lagi, 1 tambah c pangkat min, ini min berarti jadi plus di atas e
plus nggak salah, plusnya kuadrat per 2 ini bisa. Oke, nah Z kan tadi di sini sama dengan Y min 1, Y sama dengan min 1, berarti Y sama dengan min 1 sama dengan 1 plus C X kuadrat per 2 ini pindahkan, berarti Y sama dengan 1 per Y sama dengan 1 plus C X kuadrat per X, Y sama dengan 1 per 1 plus C X kuadrat per 2 juga. Sorry guys. Nah, oke. Hasil akhirnya. Untuk soal nomor 4, sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter. 10 gram per liter berarti 0,001 kg per liter. Dengan debit 5 liter air per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit, sehingga volume air dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam terlarut sempurna dalam air tersebut. Jika Y merupakan massa garam yang ditanya itu, jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Oke. Yang B itu selesaikan persamaan diferensial tersebut. Ini gambar tangkinya. Nah, untuk soal nomor 4, penyelesaiannya kita sering soalnya di mana di dalam sebuah tangki terdapat 10 kg garam dan 2 liter air. Ini kemudian dimasukkan dengan debit air 5 liter per menit. Dalam air tersebut terkandung garam 10 gram per liter atau sama dengan 0,01 kg per liter, dan keluarnya itu 5 liter per menit. Nah, yang ditanya adalah A, jika Y sama dengan massa garam dalam tangki, cari persamaan diferensialnya, dan B adalah selesaikan persamaan diferensialnya. Kita bisa permisalkan X itu sama dengan waktu pengisian dalam menit, yaitu berat garam dalam tangki itu kilogram, dan dy per dx sama dengan rate perubahan garam dalam tangki kilogram per menit. Nah, kita cari X nya dulu, cari rate masuknya dulu. Rate masuk sama dengan 0,5 liter per menit, yaitu 0,1 kg per liter. 10 gram per liter itu 0,1 kg per liter. 0,01 kg per liter dikali dengan debit air yang masuk itu 5 liter per menit. Ini liter jadi rate sama dengan 0,05 kg per menit. Ini adalah rate yang masuk, dan rate yang keluar sama dengan massa yang dilamskan awalnya massa 10 kg di sini, dan itu akan mengalir keluar terus.
berarti kan nggak tahu keluarnya berapa. Itu yang dicari adalah Y per massa dalam air. Banyak air dalam tanknya 2000 liter. Ini Y 0 kg dan liter dikali dengan yang keluarnya itu 5 liter, liter per menit. Kalau coret berarti dengan 5 Y per 2000 kg per menit. Ini bisa coret berarti ini tinggal 400 sama dengan Y per 400 kg per menit. Nah, di sini kita bisa dapatkan persamaan diferensialnya, yaitu dy per dx. Perubahan garamnya dy per dx sama dengan itu rate yang masuk 0,05 dikurang dengan rate yang keluar y per 400 dia kan 1, berarti karena membuat persamaan diferensialnya dy dx sama dengan 0,05 kurang 1 per 400 y dy per dx tambah 1 per 400 sama dengan 0,05. Nah, ini kita dapat persamaan diferensialnya. Kita nanti dapat ini yang hanya selesai. Nah, sekarang kita cari yang B. Kalau dilihat ini sama seperti penyelesaiannya mencari penyelesaian diferensial dengan mencari faktor integrasi atau FI, yaitu dy per dx plus py sama dengan q, dimana p nya itu sama dengan 1 per 400 dan q nya sama dengan 0,05 untuk mencari FI sama dengan E diferensial E integral P dx F1 sama dengan FI sama dengan E integral 1 per 400 dx FI sama dengan 1 per 400x. Lalu Y kali FI sama dengan integral dari Q kali FI dx Y kali E 1 per 400 X sama dengan integral Q nya itu 0,05 kali E 1 per 400 X dx. Nah, sini kita bisa integralkan seperti biasa, Y kali E 1 per 400 sama dengan integral 0,51 di 0,05 per 1 per 400 kali E 1 per 400 X plus C. Nah, sini ada plus C nya, kita nyari C dulu. Mana C tersebut
Nah di sini kan ada y-nya itu y0 itu sama dengan di sini udah ada 10 kg garam, berarti y0 sama dengan 10 x0, kita perumukan x0 sama dengan 0. Jadi y kali 10 kali E1/400 kali 0 sama dengan 0,05 plus 1/400 naik, berarti 20 kali E1/400 kali 0 plus C. Ini tadi 10 kali 1 sama dengan 20 kali 1 plus C sama dengan 10 sama dengan 20 plus C. C sama dengan 10 minus 20, C sama dengan minus 10. Lalu bila kita dapat nilai C nya di sini, substitusikan ke atas. Y kali 9 E1/400 X sama dengan jadi ini 20 kali E1/400 X plus C nya min 10. Dan kita pindahkan ruas, E nya berdapat Y nya, Y sama dengan 20 kali E1/400 X plus 10 per E1/400 X. Ini bisa coret, ini karena ini beda ruas, berarti sini ada satu pembilang lagi, ada satu penyebut lagi, berarti Y sama dengan 20 kurang 10 per E1/400 X. Di Y nya sama dengan 20, Y nya naikkan berarti jadi minus, jadi 20 kurang 10 pangkat E min 1/400 X. Nah, dia dapat bersama. Ini untuk penyelesaian yang B nya. Untuk soal nomor 5 itu sebuah benda dengan masa 0,5 kg bermula-mula digantung pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter. Masa pegasnya 20 Newton per meter dan asumsi tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar, berarti redamannya sama dengan 0 dan gaya luar sama dengan 0. Pertanyaannya itu cari asumsi jika posisi Y merupakan posisi benda secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial, dan B selesaikan persamaan diferensial tersebut. Ini untuk soal nomor terakhir atau soal nomor 5. Kita udah salin soalnya. Kita udah salin soal nomor 5 tadi. Untuk persamaan dalam kondisi soal tersebut dalam pegas dalam kondisi setimbang. Persamaan pegas dalam kondisi setimbang itu adalah masa sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat tambah d per dt tambah ky sama dengan f. Nah, untuk persamaan ini bisa tonton kembali dari video yang dibuat oleh Pak Indra. Nah, selesaikan ini, kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus persamaan ini, yaitu M nya sama dengan 0,5 kg 0,5 d kuadrat
T per D kuadrat Y per dt kuadrat, D nya 0, K nya tambah K nya 20 Newton, Y Ft nya sama dengan 0. Kita jadikan D per Y per dt Y sama dengan 1 bermudah, sama dengan kali 2 sama dengan D kuadrat Y per dt kuadrat tambah 40 Y sama dengan 0. Nah, ini bisa jadi persamaan diferensialnya. Nah, kalau dilihat ini sama dengan persamaan diferensial, yaitu dy per 2 dimana dy per dx kuadrat dt kuadrat sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat tambah n kuadrat y sama dengan 0. Nah, berarti sini n kuadrat itu adalah 40. Nah, jadi kalau kita ingin mencari nilai y sama dengan a cos n t tambah b sin n t. Kita cari nilai dari n nya dulu. N kuadrat sama dengan 40. N sama dengan akar dari 40 sama dengan 2 akar 10. Ya, 2 4 akar 10 40. Sip, nanti langsung bisa substitusikannya ke sini, ke y sama dengan a cos 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T. Nah, di sini Y nya ketika ditarik itu jadi 0,1 meter. Y sama dengan 0,1 meter. Nah, dy per dt itu adalah kecepatan balik ketika dia dilepas. Nah, dy per dt nya dengan V belum diketahui. Kita bisa cari V nya dengan persamaan EK per EP, kuantata pegas per daya tarik pegas sama dengan EK sama dengan EP, dimana sama dengan 1/2 massa kecepatan kuadrat sama dengan 1/2 konstanta kali X. Ini ditarik panjang dari tarikan pegas. V kuadrat sama dengan 1/2 X kuadrat per 1 massa. Ini bisa coret-coret di V kuadrat sama dengan kx per m. Nah, berarti V sama dengan akar dari kx per m. Yang kita cari V sama dengan akar dari K nya itu K nya 20 Newton, 20 kali X nya 0,1 meter per massanya 0,5 kg.
V sama dengan 20. 0,1 itu 2 dengan akar 2 per 0,5. V sama dengan akar 4. V sama dengan 2. Nah, berarti dy per dt sama dengan, karena dia balik berarti minus 2 meter per sekon. Oke, bisa kita substitusikan mudah. dy sama dengan a cos 2 akar 10 t tambah b sin 2 akar 10 t. Kita tadi substitusikan di mana y nya sama dengan 0,1, dy per dt sama dengan 2 minus 2 meter per sekon itu, lalu t nya kita sama dengan 0, t sama dengan 0, t0 sama dengan 0. Di sini 0,1 sama dengan a cos 2 akar 10 kali 0 tambah b sin 2 akar 10 kali 0. 0,1 sama dengan cos 2 kali 0, nanti a cos 0 sama dengan a kali 1 sama dengan a b kali 0 tambah 0. Jadi a sama dengan 0,1. Untuk nyari b nya kita pakai rumus penjumlahan turunan, yaitu u aksen mana u aksen v plus u v aksen. Jadi itu dy per dt sama dengan min sin oke 2 per 10 turunan dari u nya turunan 10 sin 2 akar 10 t tambah b turunan dari cos cosnya sinnya cos ini 2 akar 10 b cos akar 2 akar 10 t. D per dt nya min 2 sama dengan min 2 akar 10 sin 2 akar 10 t. T nya sama dengan 0 tambah 2 akar 10 b cos 2 akar 10 0. Min 2 sama dengan ini 0, jadi 2 akar 10 b sama dengan 2 akar 10 b. B sama dengan min 2 per 2 akar 10. Oke, nah terus ini didapat hasil akhir, yaitu substitusikan dari awal tadi y nilai a nya tadi ini berarti 0,1 cos 2 akar 10 t tambah nilai b nya min 2 per 10 per 2 akar 10 2 akar 10 nya 2 akar 10 sin 2 akar 10 t.
ini balik ke B lagi. Oke, nah itu sudah jawab semua. Untuk y nya untuk persamaan diferensialnya kita di sini, dan untuk penyelesaiannya y nya adalah ini. Oke, terima kasih.